Jadi memang keunggulan dari TK 246 adalah kami selalu memaksimalkan sekolah ini menjadi petualangan pertama edukasi yang menyenangkan untuk anak-anak gitu. Di BPK Penabur tuh udah jauh sekali maju gitu. Jadi di kita tuh student center tuh benar-benar guru-guru sebagai fasilitator, benar-benar fasilitator. Jadi guru tuh mempersiapkan, merancang, guru-guru akan merancang kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan alat dan bahan, mempersiapkan permainan-permainannya. Tapi itu semua akan kami berikan dan kami berikan waktu kebebasan untuk anak. Halo Penaburs, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Di sini kita bisa ngobrolin banyak seputar dunia pendidikan bersama keluarga besar BPK Penabur Bandung. Nah, kali ini semua keluarga besar Penabur Bandung kita ajak untuk berkunjung ke salah satu TK di Jalan Sudirman, yaitu siapa di sini? Halo Pak, halo semua. Saya adalah Gustina atau biasa dipanggil dengan Miss Nina dari TK BPK Penabur 246. Ya, jadi Miss Nina ini adalah kepala TK di sini ya? Iya, betul Pak. Sudah berapa lama Miss di sininya? Ini adalah tahun kedua saya. Tahun kedua ya, gitu. Jadi kayaknya masih enjoy, selalu enjoy pasti di sini. Selalu gitu. enjoy Pak. Ya. Di sini kalau boleh dibilang Miss, kalau di 246 apa sih yang paling ditonjolkan kalau dari TK-nya kalau biasanya ini? Iya, banyak sekali sebenarnya yang ditonjolkannya. Jadi TK 246 ini adalah TK pionir, Pak. TK pertama yang di keluarga besar iya betul, di keluarga besar BPK Penabur. Jadi kalau BPK sendiri dulu kan di sini disebutnya sending, Pak. Ya, jadi sending. Ya 73 tahun yang lalu tuh 1900 tahun 950 ya. Nah, TK sendiri dari 1955. Nah, lalu menjadi TK 246 dan sejak itu memang TK ini sangat diminati oleh masyarakat. Menjadi TK yang unggul dan sangat diminati. Menjadi pintu awal ya untuk anak-anak mengenal tentang edukasi gitu. Jadi orang tua membawa anak-anak untuk pertama kali bersekolah ke sini. Jadi memang keunggulan dari TK 246 adalah kami selalu memaksimalkan sekolah ini menjadi petualangan pertama edukasi yang menyenangkan untuk anak-anak gitu. Fun learning itu ya berarti. Betul Miss, ya? Pak, iya. Gitu. Nah teman-teman nanti boleh ulik sedikit ya sejarah BPK Penabur Bandung gitu ya. Awalnya memang di SD waktu itu ya pendidikannya. Iya, pertama betul. kali dibuka TK memang di sini ya berarti. Iya. Oke. Nah sebagai ini nih Miss, jadi kan tadi penekanannya pada fun learning ya gitu. Nah kira-kira kalau dalam keseharian tuh diterapinnya kayak gimana Miss kalau di sini? Banyak ya Pak ya. Jadi sebenarnya fun learning di kita itu anak-anak akan diajak untuk explore, banyak explore. Karena memang anak-anak memiliki potensi yang banyak sebenarnya. Talenta mereka tuh banyak, tapi karena mereka belum pernah mencoba, jadi kadang-kadang orang tua pun tidak tahu. Karena itu kami mempunyai visi untuk mereka bisa mengembangkan potensi mereka dengan mencoba dulu gitu. Mereka diajak untuk mencoba berbagai macam pengalaman belajar yang menyenangkan dengan bermain, dengan belajar, dengan fun learning, dengan berbagai kegiatan juga yang tentunya menstimulasi aspek-aspek perkembangan mereka gitu. Salah satunya mungkin dengan kegiatan STEM yang kami angkat di tahun-tahun ini gitu. Science, teknologi, engineering, art and math. Ya, iya betul. Itu program yang memang juga ditekankan oleh Kementerian kita Pendidikan ya di kita di Indonesia. Iya betul Pak. Karena memang itu kompetensi yang saya kira memang penting di abad ini ya. Jadi memang orang merasakan sekali kegunaannya. Gitu. Betul Pak. Ini kayaknya memang seru kayaknya harus belajar di sini ya gitu. Jadi biasanya STEM itu dalam keseharian tuh dipraktekinnya kayak gimana Miss? Iya, jadi banyak sekali yang kami lakukan gitu. Karena memang mungkin orang-orang melihat STEM itu wah apa sulit enggak gitu ya untuk anak-anak TK gitu ya. Gitu. Iya, padahal ternyata anak-anak kita itu anak-anak yang cerdas. Jadi anak-anak kita itu mempunyai potensi yang sangat besar. Saat kita memberikan mereka mainan seperti ini mungkin ya, mainan-mainan yang menarik untuk mereka tuh melihat
mainnya gimana ya caranya. Itu tuh sebenarnya dari setiap mainan mereka ada sainsnya, ada teknologinya gitu, ada engineeringnya juga. Saat kami memberikan berbagai macam balok, berbagai macam magnet, mereka tuh bisa menyusun, mencipta bentuk, mereka bisa menyusun konstruksi gitu ya. Mereka bisa mencoba mengeksplor berbagai macam, dan itu sebenarnya melatih daya pikir mereka. Jadi si kognitifnya itu tuh terlatih saat mereka bermain. Lalu saat mereka bekerja sama dengan teman, itu melatih juga sosialnya. Saat mereka berusaha untuk menyampaikan kepada teman atau gurunya, itu melatih juga kemampuan bahasanya gitu. Dan selain itu, saat kami memberikan permainan-permainan di luar ruangan, outdoor, itu tuh sangat melatih motorik kasar mereka. Jadi semua kegiatan permainan itu kami rancang oleh guru-guru di sini. Jadi mungkin kelebihan dari TK 246 juga yang paling kuat itu adalah guru-gurunya, Pak. Jadi guru-guru di TK 246 itu sangat kreatif. Guru-guru yang pastinya profesional dan sangat berpengalaman. Guru-guru yang menyayangi anak-anak dan benar-benar mau berpikir untuk mana nih cara yang terbaik untuk anak-anak bisa belajar gitu. Bagaimana mereka bisa mencoba, karena saat mereka mencoba mereka kan dilatih si daya pikirnya gitu. Critical thinkingnya itu dapat. Jadi kan kita pengen tuh anak kita siap buat di abad 21. Critical thinkingnya dapat saat mereka diberikan satu percobaan sains sederhana. Tentunya sainsnya juga maksudnya yang aman untuk anak-anak ya. Sesuai dengan usia dan ini mereka ya. Betul Pak, betul. Jadi gitu. dibalik semua permainan-permainan tadi itu kan sebenarnya orang cuma melihat dia senang-senang main doang, tapi ternyata banyak hal yang dipelajari ya gitu. Banyak dan sekali, guru Pak. juga akan eksplorasi cara yang ini mungkin kurang sesuai, cara yang ini yang lebih pakai baru gitu. Betul, Pak. Kayaknya capek nih Bu ya, harus update terus ya berarti. Tapi itu salah satu keunggulannya karena kan akhirnya guru juga terus belajar ya berarti. Iya betul, memang itu jadi tantangan juga ya buat kami sebagai guru-guru, karena kami akan terus belajar dan mencari cara yang baru. Kami akan terus berinovasi gitu. Kami akan mencari, apalagi sekarang dunia digital, internet tuh begitu mudah ya. Jadi buat kita untuk mencari ide-ide baru itu banyak sekali gitu. Di situ kami juga bekerja sama ya. Jadi bukan cuma anak yang belajar untuk bekerja sama dan berkolaborasi, tapi kami pun sebagai tim guru, kami pasti mencari cara yang terbaik buat anak-anak belajar. Dan itu juga ya berarti karena di usia-usia sekarang kan sebenarnya ini ya usia TK itu kan utamanya memang memberikan pengalaman itu ya. Jadi anak-anak ngalamin langsung dan jadi enjoy ya. Jadi nggak seperti mencatat mata pelajaran kayak gitu kan. Memang jadi emang dia. Jadi lebih ke arah ini ya. Jadi dia merasakan sendiri pengalamannya, dan di situ ternyata ada pembelajaran-pembelajaran tadi yang banyak hal tadi ya, mulai dari soal motoriknya, soal critical thinkingnya, komunikasinya, kemampuan bersosialisasi yang tadi itu. Iya betul Pak. Jadi memang sekarang tuh udah nggak zaman seperti dulu ya. Kalau mungkin pernah ada meme itu gambar zaman dulu dan zaman sekarang murid-muridnya masih semua lihat ke depan ke guru. Udah nggak seperti itu. Jadi di BPK Penabur tuh udah jauh sekali maju gitu. Jadi di kita tuh student center tuh benar-benar guru-guru sebagai fasilitator, benar-benar fasilitator. Jadi guru tuh mempersiapkan, merancang. Iya, guru-guru akan merancang kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan alat dan bahan, mempersiapkan permainan-permainannya. Tapi itu semua akan kami berikan, dan kami berikan waktu kebebasan untuk anak, untuk mereka mengeksplor sendiri, untuk mereka menemukan juga. Kadang-kadang saat sains mereka menemukan sesuatu, dan itu yang membuat mereka lebih ingat gitu ya. Jadinya si pengetahuannya itu tuh akan mereka ingat, dan saat mereka pulang mereka akan langsung ceritakan kepada orang tuanya. Jadi itu benar-benar komunikasinya juga dilatih karena mereka tuh excited dengan apa yang mereka lakukan di sekolah. Ada cerita-cerita seperti itu nggak misalnya yang pernah dialamin anak-anak dan juga ini orang tua memberi reaksi kalau untuk itu? Iya banyak sih Pak sebenarnya cerita-cerita. Jadi mungkin kalau cerita anak-anak tuh mungkin saat mereka melakukan sains sederhana ya, seperti cerita sains tentang penebusan Tuhan Yesus. Waktu itu kami mengajarkan di Minggu Paskah, kami mengajarkan sains dengan alat bahan sederhana, dengan betadin, dengan air, lalu dengan ada juga sedotan bentuk salib dan ada cairan di dalamnya ya, ada bahan kimianya. Lalu kami menceritakannya dan anak-anak mencobanya sendiri. Saat mereka mencoba, mereka kan melihat ya, tetesan betadin membuat air semakin kotor. Itu menggambarkan dosa gitu. Lalu mereka memasukkan salib itu
dan setelah mereka memasukkan itu airnya bersih kembali tiba-tiba. Jadi sesuatu yang mungkin buat mereka magic gitu ya. Buat mereka magic dan mereka pulang mereka tuh menceritakannya kembali kepada mamahnya, papahnya dengan bersemangat. Jadi ada penginjilannya, ada berita tentang Injilnya yang disampaikan kembali dan orang tua tuh merespon dengan sangat positif gitu. Jadi kami tidak mengajarkan harus menghafal gitu ya. Bukan lagi metode seperti itu, tapi benar-benar dengan cara yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Karena ini kan taman kanak-kanak ya Pak. Betul. Namanya taman kanak-kanak, dunia anak-anak itu dunia yang sangat menyenangkan. Dunia yang penuh dengan warna-warni, dengan permainan, dengan banyak tantangan yang baru buat mereka, dan itu harus menyenangkan sih Pak. Dan kalau akhirnya komunikasi dengan orang tua gimana Miss? Kalau selama ini kan berarti kan anak-anak kan juga akan umumnya pasti akan cerita kan, apalagi dia sangat semangat pas di sekolah gitu kan. Betul. Maaf Pak, kemarin di sekolah baru tadi belajar ini belajar itu gitu. Nah orang tua reaksinya seperti apa kalau selama ini yang bekerja sama dengan guru-guru? Iya, selama ini memang beberapa yang kami dengar feedbacknya dari orang tua memang positif ya Pak. Jadi anak-anak tuh seneng banget gitu saat mereka pulang, mereka bisa bercerita kembali. Orang tua juga jadi seneng kan, kadang-kadang anak-anak tuh masih belajar untuk menyusun kata menjadi kalimat. Di situ tidak mudah buat mereka gitu. Nah di sini mereka jadi belajar gitu. Dan feedbacknya tuh, Miss bener nggak di sekolah misalnya waktu kemarin tuh sempat makan bayam gitu ya, anak-anak tuh belajar menanam hidroponik di sekolah. Mereka menanam bayam gitu ya, melihat dari biji benihnya, lalu disiram air, lalu makin setiap hari tuh makin besar, makin tinggi gitu kan, sampai akhirnya mereka bawa pulang. Dan kita juga mencoba memberikan itu kepada anak-anak, mencobanya. Banyak loh Pak ternyata anak-anak yang belum pernah makan bayam gitu, tapi saat mereka mencoba awalnya yang mungkin kerasa agak tawar ya dibanding dengan makanan biasanya gitu ya, tapi lama-lama mereka mau, dan bahkan orang tuanya sangat support. Jadi ngemis minggu-minggu depannya bahkan temanya sudah berganti pun temanya sudah berganti, tema yang lain. Ini masih ada yang nge-tag Instagram sekolah, Miss udah mau berani makan bayam gitu. Jadi benar-benar sangat bermanfaat buat kehidupan mereka gitu Pak. Menarik sekali ya. Kalau dulu saya dipaksa makan sayur tuh, makan gitu. Tapi kan ternyata pas dia melihat sendiri, dia merawat sendiri ya, melihat tumbuh kembangnya gitu, dia jadi tertarik ya jadinya. Betul, bukan soal harganya ya, karena murah mungkin ya untuk beli di pasar. Tapi saat mereka merasa, ini tanaman yang saya tanam, ada satu usaha, ada satu pertumbuhan yang mereka lihat. Jadi mereka tuh bisa melihat betapa berharganya gitu kehidupan itu Pak. Betul ya. Harusnya saya makan bayamnya dulu dikasih cara seperti itu ya. Itu menarik Mas, karena memang di masa sekarang itu ya, fun learning dengan pengalaman belajar yang seperti demikian itu memang justru sangat dibutuhkan ya sama anak-anak, apalagi tadi ya. Jadi tidak bisa sekedar mengulang-ulang metode yang lama, kita bisa harus inovasi, mencari hal yang baru. Dan yang paling utama tadi memberikan pengalaman itu ya tadi. Jadi dia dapat sendiri. Betul Pak. Nah ini satu yang saya kira kita pelajari bersama ya dari 246 gitu ya. Nah kalau menurut Miss sekarang tantangannya kira-kira apa di masa kini Miss, kalau buat pendidikan terutama usia TK ya, karena memang kan dinamik sekali ya, perkembangannya sangat besar sekali gitu. Betul Pak. Memang banyak sekali ya tantangan yang kami hadapi, terutama sejak pandemi. Jadi begitu pandemi, anak-anak berbondong-bondong tuh didaftarkan masuk, dan begitu masuk memang banyak sekali tantangan itu. Sebagian besar tuh anak-anak yang belum fokus. Jadi mereka yang belum bisa fokus, mereka yang terbiasa dengan gadget kesehariannya, dengan screen time yang begitu panjang di rumahnya. Jadi memang kami mengencourage orang tua untuk membatasi waktu screen time untuk anak-anak, karena begitu mereka masuk, mereka tuh akan kesulitan untuk fokus. Nah berarti dari kami guru-guru, kami harus mengejar nih, kami harus merencanakan, membuat strategi di mana pembelajaran tuh harus membuat anak-anak excited, membuat anak-anak tuh semangat. Dan saat mereka bersemangat, mereka tuh nggak inget lagi tuh untuk mencari screen time gitu ya. Mereka tuh jadi
keluar rasa ingin tahunya, keluar untuk mau bertanyanya gitu, untuk berkomunikasinya, untuk mau bekerja sama, bersosialisasi dengan teman dan guru-gurunya. Di situ keluar saat kami bisa merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka gitu. Karena begitu nggak dapet itu kan anak-anak langsung beralih pasti ya, Ya, pengen betul. lagi main lagi, pengen ini Ya, gitu betul, ya. Pak. Ya, itu tantangan yang menarik karena memang ada hal yang ini ya yang harus tetap dipertahankan ya. Jadi kemampuan sosialisasi, kemampuan komunikasi betul. gitu itu kan memang harus dialamin oleh anak dan belajar, terutama fokus tadi ya Miss ya. Itu Iya, yang harus untuk konsentrasi iya, gitu. Jadi banyak sekali dilatih. Dan itu bisa kami latih lewat project demi project sih, Iya. Pak. Karena kan sekarang kegiatan pembelajarannya project based learning gitu. Oke. Jadi itu adalah sesuatu kegiatan yang juga menarik buat anak-anak, sesuatu yang baru buat mereka. Jadi mereka memang langsung ya, jadi belajar dan langsung mengalami sendiri ya waktu itu Betul. dengan project-project khusus ya seperti ini Iya. gitu. Apa biasanya Miss kalau untuk kelas-kelas apa jenjang-jenjang tertentu, kalau biasanya projectnya apa kalau projectnya kalau Iya, banyak sih Pak. Jadi bisa disesuaikan karena di kami kan ada dari toddler, playgroup, lalu K1 dan K2. Oke. Nah, kami sesuaikan dengan usia mereka. Jadi proyeknya itu ada tema-temanya. Jadi seperti misalnya All About Me. Jadi mereka belajar tentang Diri diri mereka. Iya, betul. Mereka belajar tentang anggota tubuh, tentang panca indera. Mungkin proyeknya juga tentang diri mereka, menceritakan apa yang jadi makanan favorit mereka, mainan favorit mereka gitu ya. Jadi hal-hal simple yang membuat mereka untuk berpikir, awalnya berpikir lalu berusaha mengkomunikasikan gitu kepada guru dan teman-temannya di sekolah. Jadi proyeknya berbeda-beda. Kemarin sempat juga ada proyek anak-anak membuat ekosistem atau habitat alam. Ada yang di laut, ada yang di gurun, ada juga yang di darat ya, di hutan atau savana gitu. Jadi saat mereka melakukan proyek itu dimulai dari tahapan exploring. Jadi pertama mereka dibantu oleh guru mengeksplor apa saja sih hewan-hewan yang kamu tahu. Oh, kalau hewan ini hidupnya di mana ya? Hewan ini hidupnya di mana? Kenapa perbedaan mereka letak hidupnya? Apa bedanya yang di air dengan di darat? Menurut kalian apa? Nah, di situ mereka mulai berpendapat. Saat mereka berpendapat, komunikasinya itu belajar gitu. Jadi mereka belajar mengkomunikasikan, salah pun tidak apa-apa gitu kan, namanya anak belajar ya. Mereka baru mengeluarkan kata-kata menjadi kalimat, itu pun sudah berusaha gitu. Dan kami sangat menghargainya. Itu adalah proses buat mereka. Sesudah mereka exploring, mereka akan berusaha untuk berkomunikasi dengan temannya. Jadi mereka berkolaborasi untuk mendesain. Mereka planning, Pak. Mereka merencanakan proyek apa yang mereka mau buat. Setelah mereka merencanakan planning, mereka doing. Jadi mereka bekerja sama, belajar membagi tugas dengan teman-temannya. Lalu mereka juga membuat sendiri, mencipta bentuk. Jadi seninya juga ada diangkat di situ. Jadi dari setiap proyek ya sistemnya itu ada semua ya. Betul. Jadi itu tuh menjadi satu, tergabung menjadi satu dalam satu kegiatan proyek yang dalam beberapa minggu itu. Dan setelah mereka melakukannya, mereka akan mengkomunikasikan, baik itu presentasi, baik itu mereka menceritakan kepada guru atau kepada orang tua mungkin ya, atau kadang-kadang membuat pameran gitu misalnya. Jadi kami rancang setiap proyek itu sehingga mereka tuh nggak merasa sebagai belajar, bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai sesuatu yang oh iya, saya ke sekolah tuh saya udah mau bikin ini gitu. Saya mau bikin binatang ini hari ini gitu. Saya mau bikin pohon ini Itu gitu. tadi ya pengalaman dan fun learning tadi ya, benar ya. Iya, Seperti betul, itu. Pak. Ya, tapi kadang-kadang banyak yang bilang, anak TK bisa gitu yang bisa kayak gitu. Ternyata bisa ya. Bisa, Pak. Betul, bisa. Ya, itu sesuatu yang harus kita ini juga ya, maksudnya kadang-kadang terlalu takut atau apa gitu ya, terlalu rumit mungkin mikirnya, tapi ternyata bisa diterjemahkan dalam proyek-proyek sederhana namun juga sangat berarti buat anak ya. Itu memang Iya, seperti yang ini. betul, Pak. Oke, ada mungkin tips mungkin dari Miss buat guru atau buat orang tua juga gitu ya, supaya eksplorasi, karena kan usia-usia TK itu penting ya, kita eksplorasi, mencari minat dan bakat, mencari ininya dan macam-macam lah yang kita perlu kasih kesempatan buat anak gitu. Gimana supaya bisa membebaskan anak-anak dan juga membuat itu jadi kreatif nih? Iya, jadi papi mami semua, mari kita sama-sama berikan ruang untuk anak-anak. Kadang-kadang kita memang lebih
mudah untuk mendikte mereka. Betul kan ya, memberikan jadwal buat mereka. Abis ini dan abis ini. Pokoknya semua sudah terjadwal, memang rapi dan baik. Tapi kita juga harus memberikan ruang untuk mereka untuk mencoba. Karena tidak mudah untuk mereka mencoba. Tapi mereka saat mereka mencoba dan mereka bisa melakukannya, itu adalah satu keberhasilan. Itu adalah satu prestasi yang mereka akan banggakan sendiri gitu. Jadi itu adalah satu kepercayaan diri yang akan tumbuh gitu Pak. Dan Jadi semakin mandiri ya betul, belajarnya. jadi karakter demi karakter itu akan muncul saat kita menstimulasi mereka dengan tepat, saat kita merespon dengan tepat. Jadi saat anak-anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita counter gitu ya, jangan langsung kita betul, gitu lebih mudah seperti itu biasanya. Lebih mudah, udah sini sama papi aja, sama mami aja gitu kan. Tapi mari kita berikan waktu buat mereka mencoba, buat mereka belajar, buat mereka melakukan kesalahan, bahkan perlu ada ruang untuk melakukan kesalahan buat mereka. Karena saat mereka salah, mereka akan belajar. Disitulah proses untuk anak-anak TK. Oke, menarik sekali sharing dari Miss Ina di sini. Saya kira itu jadi pembelajaran buat kita juga dan buat teman-teman sekalian ya. Mungkin ada orang tua, mungkin ada guru TK juga, guru sekolah minggu juga. Kita perlu memberi ruang itu ya. Dan tentunya dengan cara pembelajaran yang kreatif, dengan yang menyenangkan gitu ya. Seperti yang dilakukan di TKK 246 ini. Ya, kalau mau gabung boleh ya Miss ya berarti. Oke, terima kasih banget Miss Ina sudah berbagi bersama kita. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini, ada banyak pembicaraan-pembicaraan menarik bersama dengan guru-guru, orang tua, alumni dan semua keluarga besar BPK Penabur Bandung. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di sini. Kita akan jumpa dalam bahasan-bahasan berikutnya. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah. Bye.